Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program Permata Sakti Universitas Muhammadiyah Sidan dan Harapan tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Hendra Saputra. Nama saya Ilviani. Nama saya Indah Dewi Rahmayanti. Nama saya Iqmal Anwar. Nama saya Arjuna Saputra. Pada hari ini kami akan mengunjungi wisata produksi yang ada di Kabupaten Sidrap, yaitu pengrajin batu di Alakuang, Kecamatan Madetangai, dan Pandai Besi di Kelurahan Masepe, Kecamatan Talulipoi. Let's go! Desa Alakuang. Alakuang adalah sebuah desa berada sekitar 5 km dari kota Pangkajene arah menuju ke Kabupaten Sopeng. Desa ini masyhur dengan seni kerajinan batu seperti produk-produk batu nisan, ulekan, alat penggiling tepung beras, dan rempah-rempah. Melihat fungsi strategis yang dihasilkan dari produk-produk batu itu, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat Alakuang dahulu kala memainkan peranan penting dalam memajukan perekonomian di kawasan sekitarnya. Bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan sebagai raksasa ekonomi kawasan Ajata Pareng. Karena Alakuang adalah satu-satunya daerah yang memproduksi kerajinan batu di kawasan itu, di mana produk batu kala itu merupakan primadona pasar yang dibutuhkan oleh seluruh kalangan dari berbagai kebudayaan. Contohnya saja sebagai alat-alat industri utama, terutama pada masa-masa sebelum dikenal besi sebagai alat atau sarana alternatif. Oleh karena itu, masyarakat Alakuang terkenal dengan semboyannya Matemoa to Alakuange, Capupi Bulu Alakuang, atau yang bisa kita artikan bahwa orang Alakuang hanya bisa mati apabila sudah habis gunung di Alakuang. Semboyan ini menandakan bahwa kehidupan masyarakat Alakuang bergantung pada gunung tempat pengambilan batu. Pada saat ini kami berada di jalan yang harus kita lalui untuk menuju ke tempat pengambilan batu. Ini adalah lokasi tempat pengambilan bahan dasar, yaitu batu gunung. Seperti yang kita lihat di atas, banyak sekali pekerja yang telah mengambil batu. Mereka naik menggunakan sebuah tali dan mencungkil batu ke bawah. Kita lihat seperti yang di atas prosesnya. Oke, baik, sekarang saya bersama dengan salah satu pekerja tempat mengambil batu di Alakuang dengan Bapak Abdullah. Oke, baik Pak, pertama bagaimana caranya orang ngambil batu di gunung ini? Pakai linggis, palu, pakai tali. Oh, jadi kalau sudah jatuh batunya Pak bagaimana? Kalau jatuh batunya kita pecah, baru dikasih naik di mobil. Oh, bagaimana kalau misalnya ada pengrajin atau orang yang ingin membeli batu, lewat siapa biasanya? Lewat kita aja pekerja. Oh, dia langsung ke sini? Langsung ke sini. Jadi berapa kira-kira harganya Pak untuk batunya? Dihitung kalau, bagaimana? 250, tapi bagian yang pekerja hanya 50.000 saja. Ada tidak khusus batu-batunya yang biasanya dipakai oleh pengrajin batu, misalnya membuat batu cobe atau bagian lainnya? Ada, tapi kalau kita bikin begitu nggak banyak untuk kalau batu begini saja, batu kubik ya ada kan 250. Kalau batu anu saja, batu cobek kan 3.000 satu biji. Oh, dihitung biji ya Pak? Hitung biji. Oke, baik, itu dari saya dengan Pak Abdullah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah sampai di Alakuang, tepatnya di Kelurahan Alakuang, Kecamatan Madetangai.
Dan sepanjang jalan tadi banyak kita temui hasil kerajinan baik berupa batu nisan, cobek, lesung. Ini menandakan bahwa mayoritas masyarakat Kelurahan Alekuang bekerja sebagai pengrajin batu. Pertama dengan kalau kami boleh tahu Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Swadi. Oh, dengan Bapak Swadi. Oh ya, kami akan menanyakan di sini. Bapak sudah berapa lama menekuni pekerjaan ini? Sekitar 15 tahun. Terus mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit bagaimana proses-proses pembuatan yang ada di dalam? Kalau proses pembuatannya itu ambil batu dulu di gunung baru disomel. Ya. Lalu dikerja. Kisaran berapa hari pengerjaan yang ada di dalam? Kalau untuk satu setnya itu kira-kira 2 hari. Kalau ukuran 120. Kalau tergantung panjangnya, kalau panjang ya lama juga. Jadi Pak, kalau boleh tahu kisaran harga batu cobek yang Bapak jual itu berapaan? Batu cobek. Iya. Kalau batu cobek ukuran 20 cm itu sekitar 40.000. Kalau batu nisannya Pak? Kalau batu nisannya kalau ukuran 1 meter seharga 1,5 satu setnya lengkap. Jadi itu tadi wawancara kita dengan Pak Swadi, salah satu pengrajin batu cobek yang ada di Alekuang ini. Kita berada di lokasi kedua yaitu di Masepe, Kelurahan Talunimpoe. Tentunya wilayah ini dikenal sebagai Kampung Pandai Besi. Ayo kita lihat apakah di dalam benar-benar ada pandai besi. Ikuti kami. Masepe adalah kota kecil berada sekitar 11 km dari kota Pangkejene, arah menuju ke Kabupaten Sopeng. Masepe terkenal dengan pandai besi atau seni menempa kerajinan dari besi. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan masyarakat ini menekuni kerajinan besi. Yang pasti, Masepe pada dahulu kala merupakan tempat membuat dan memproduksi alat-alat peperangan yang dibutuhkan oleh tentara adat Tuang Sidenreng dan kerajaan-kerajaan lainnya, seperti senjata, tombak, badik, parang, anak panah, dan lain-lain. Namun setelah era peperangan itu berlalu, maka masyarakat setempat pun mengembangkan usahanya, yaitu tidak lagi terfokus memproduksi alat-alat peperangan yang semakin tidak diminati lagi, tetapi menciptakan inovasi-inovasi baru, multifungsi yang dibutuhkan dalam keperluan rumah tangga dan alat-alat pertanian seperti perkebunan, seperti alat bajak tanah, cangkul, linggis, parang, pisau, sabit, alat ketam, dan lain-lain. Baik, kawan-kawan sekalian, sekarang kita berada di daerah Masepe untuk mewawancarai salah satu pandai besi yang berada di sini. Ayo kita lihat cara pembuatannya. Selamat sore Pak, mohon maaf telah mengganggu waktunya. Kira-kira Pak, berapa lama nih melakukan ini pekerjaan Pak? 20 tahun. Lalu proses pembuatan badik ini itu bagaimana ya Pak? Dibakar? Iya, kalau di Sianu banyak. Saya lihat di sini ada badik
Kalau satu hari itu bisa buat berapa badik Pak? 10. Oh 10. Kalau parang saya tadi lihat di depan juga ada parang. Kalau parang itu kira berapa? 20 lembar kalau 8 jam. Kalau bagi begini jangan berat. Bahannya ini Pak, dari mana asalnya? Apakah dari luar daerah dibawa ke sini atau dari Kabupaten Sidrap sendiri bahannya? Ini bahan bakunya ini dari Kalimantan. Dan ada satu orang untuk menampung di sana. Jadi seluruh pandai besi di Masepe ini dia bersatu untuk mengambil bahan baku di sana. Di sana nanti baru dibagikan sama pandai besian lainnya toh. Nah itu asalnya dari Kalimantan bahan bakunya. Oh tadi saya dari bawah di tempat penerpaan. Setelah dari tempat penerpaan, apa saja proses selanjutnya dalam pembuatan parang ini Pak? Proses selanjutnya setelah dari penempa, dia berlanjut ke tempat saya lagi. Proses kedua di sini. Nanti proses kedua selesai di sini, kembali lagi ke tempat penempa. Selesai ke tempat penempa itu kembali lagi, terus dibawa ke tempat pembikin sarung dengan gagam. Setelah pembuatan sarung dengan gagam selesai, dia kembali lagi ke saya untuk ditajamin, diasah. Apakah membutuhkan kalian khusus Pak dalam membuat barang-barang ini? Oh iya, jelas. Kalau memang kita tidak punya ini keahlian khusus untuk membuat sesuatu macam keris lah atau badi atau paran biasa, itu harus butuh proses. Jadi kita butuh keahlian profesional istilahnya. Saya tadi lihat ada parang, ada badik, ada keris. Berapa kira-kira harga dari barang-barang ini Pak per bijinya? Kalau macam keris ini harga di sininya saya bisa jualkan di sini, sering saya jualkan di sini harga 500-an. 500.000 per biji. Kalau seperti kalau badi kayak begini, badi kayak begini biasa 250, 200, 300 begitu aja. Nggak seperti kalau parang-parang begini agak murah. Nah, parang begini minimal harganya di sini 50.000 per bijinya. per bijinya. Iya. Kalau pemasarannya Pak itu ke luar daerah atau di sekitaran Sidrap saja dijualkan? Oh ya, ada memang khusus di Kabupaten Sidrap ini, di tepatnya di Masepe, untuk menampung barang kita juga ini, sebagai kayak koperasi lah. Itu. Apakah ada harga khusus kalau di Sidrap Pak? Ada. Inilah harga khususnya tadi di Sidrap. Minimal parang biasa itu 50.000 per biji, berarti 1 jutaan per kodinya. Kalau keuntungan Pak yang didapat selama 1 bulan itu sekitaran berapa Pak? Tergantung dari banyaknya jadi. Seumpamanya kalau kita kasih jadi ini parang biasa dalam jangka 1 bulan itu biasanya minimalnya itu 600 lembar per bulan. Jadi kali 50.000. Modal daripada 50.000 itu, keuntungan kita dalam 50.000 itu minimal 20.000 keuntungan per bijinya. Oke, terima kasih Pak sudah bersedia diwawancarai oleh kami. Ya. Dan mohon maaf karena sudah mengganggu aktivitas Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Itulah tadi serangkaian kegiatan kita pada hari ini, yaitu kunjungan wisata produksi yang ada di Kabupaten Sidrap di 2 lokasi. Permata Sakti luar biasa.